Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Ucup di channel Ungu Store. Nah, kali ini kita akan mereview sebuah laptop dari brand Axio. Nah, Axio ini salah satu brand lokal dari Indonesia yang memproduksi laptop. Untuk Axio ini bukan sekedar laptop saja, tapi juga Axio memproduksi handphone dan juga tablet. Nah, untuk kali ini yang saya akan review adalah Axio MyBook 14e. Nah, untuk laptop Axio MyBook 14e ini adalah salah satu laptop yang paling murah yang pernah saya review. Nah, untuk Asus kemarin kita juga pernah review dengan prosesor sama Intel Celeron itu di kisaran 4,5 jutaan kalau tidak salah. Nah, untuk seri ini sama-sama prosesor N4000 Celeron tapi harganya 4 jutaan. Nah, jangan lupa juga untuk laptop Axio ini umurnya sudah kurang lebih 1 tahun ya sob, jadi lumayan lama. Nah, untuk produk Axio MyBook ini juga sudah bersertifikasi TKDN dari Kementerian Perindustrian Indonesia dengan nilai TKDN-nya sebesar 37,25%. Untuk produk dalam negeri ini minimal nilai TKDN-nya adalah 25%. Jadi nilai TKDN Axio MyBook ini sudah termasuk bagus. Nah, daripada kalian penasaran, langsung saja kita unboxing laptop Axio MyBook 14e ini. Oke, langsung saja kita buka laptopnya. Nah, kita dapat satu buah unit laptopnya. Langsung saja kita buka ya sob. Kita taruh sini dulu. Nah, ini adalah laptopnya. Kita taruh sini. Dan juga kita dapat drive-nya. Jadi kita dapat CD, manual book. Nah, ini ada kartu garansi juga alamat service centernya. Kita juga dapat adaptornya. Nah, di sini adaptor laptop Axio MyBook ini lumayan unik karena outputnya ini 12 volt 2 ampere. Nah, untuk laptop biasanya itu pada umumnya 19 volt atau 20 volt. Nah, ini Axio memberikan adaptor di 12 volt 2 ampere. Jadi lumayan panjang kabelnya. Dan juga tidak lupa Axio melengkapi dengan pouch atau soft case. Ini hanya muat laptopnya saja sob. Jadi untuk charger bisa ditaruh di tempat lain karena tidak muat. Oke, dari look saat pertama kali membuka laptop Axio MyBook 14e ini cukup ramping dan juga slim. Dan untuk dimensinya 33 x 22 x 1,6 cm. Dan untuk materialnya ini terbuat dari full plastik dan dengan finishing glossy. Nah, untuk dari segi build quality menurut saya laptop Axio 14e ini kurang begitu kokoh karena ketika saya buka ke sini itu dari frame bawahnya itu kayak rada goyang-goyang gitu. Dan juga laptop ini lumayan ringan, jadi menurut saya kurang begitu greget gitu ya. Nah, untuk dari segi berat laptop Axio ini cukup ringan karena beratnya di kisaran 1,3 kg saja. Jadi sangat cocok untuk kalian yang mempunyai mobilitas yang cukup tinggi. Ketika dibawa kemana-mana pun juga laptop ini ringan sekali. Dengan range harga di 4 jutaan, laptop Axio MyBook 14e ini menggunakan prosesor dari Intel Celeron N4000. Dan untuk dari segi penyimpanan, laptop ini jangan khawatir karena sudah memakai SSD M.2 256 GB dengan tipe SATA. Kita tes performanya dengan aplikasi Cinebench R15. Hasilnya untuk OpenGL-nya di 10,77 fps dan untuk CPU-nya di 104 CBS. Nah, untuk grafiknya ini masih bawaan Celeron N4000 yaitu Intel UHD Graphics 600. Buat multitasking, laptop ini menurut saya cukup mumpuni ya sob, karena sudah ditunjang dengan SSD 256 GB dengan jenis M.2 tipe SATA. Nah, laptop ini kecepatan read and write-nya jadi di kisaran 480 MB per second untuk read-nya dan untuk write-nya di 500 MB per second. Dan tenang saja, laptop ini juga sudah ditunjang dengan RAM DDR4 SODIMM 4 GB. Jadi untuk multitasking laptop ini cukup mumpuni
mumpuni ya sob ketika kita buat mengerjakan tugas, Office, Google, Zoom ataupun lain-lain. Nah, laptop ini juga kalian bisa buat editing atau sekedar membuka Photoshop ataupun aplikasi video juga masih bisa. Nah, untuk layarnya sendiri Axio MyBook 14e ini resolusinya SD dan panelnya ini sudah menggunakan panel IPS level. Di kisaran 4 jutaan kita jarang sekali menemukan laptop yang sudah menggunakan panel IPS level. Sesering-sering itu biasanya kita dapat panel TN. Nah, untuk bezelnya sendiri laptop Axio MyBook ini di bagian samping dan kanan ini menurut saya lumayan masih tebel daripada laptop-laptop yang sekarang ini kan bezelnya sudah kecil ya sob. Jadi seperti Asus kemarin kan bezelnya sudah nano dan juga Acer kemarin juga bezelnya sudah narrow. Bezel atas bawahnya sendiri Axio ini seperti mirip-mirip Acer. Jadi di bezel bagian bawah itu lumayan tebel menurut saya dan ada aksen tulisan Axio yang di finishing dengan warna monokrom. Nah, untuk engsel dari laptop Axio itu sendiri tidak bisa dibuka sampai 180 derajat ya sob. Jadi hanya bisa dibuka sampai segini. Ini sudah mentok, sudah full. Nah, di bagian atas ini ada webcam dengan resolusi 0,3 megapiksel dan belum dilengkapi dengan privasi shutter. Dan waktu kita tes untuk hasil dari webcamnya seperti ini. Dan audionya sendiri ini belum stereo dan untuk audionya ini buatan dari Intel. Mari kita langsung dengarkan saja untuk audionya. Kita tes dengan menggunakan audio NCS. Nah, untuk audionya sendiri laptop Axio ini menurut saya masih kurang. Ketika saya fullkan hingga 100%, bassnya tidak terlalu terdengar. Nah, ketika saya pelankan di 50% juga audionya ini pelan sekali. Nah, untuk keyboardnya sendiri khas dari Axio, tidak ada aksen backlightnya dan juga tidak ada tombol untuk mengatur brightness-nya. Jadi kita harus pergi ke settingan untuk mengatur brightness-nya. Dan untuk feel saat mengetik juga menurut saya lumayan enak karena laptop ini untuk ukuran 14 in keyboardnya itu center enak dan untuk touchpadnya ini center dengan body ya sob, jadi pas di tengah-tengah dengan aksen warna hitam. Untuk kapasitas baterainya sendiri ini 4000 mAh. Kalau dipakai buat kegiatan yang cukup ringan-ringan seperti Microsoft Word, baterai ini mampu bertahan hingga 5-6 jaman. Nah, untuk chargingnya sendiri laptop Axio ini di 12 volt 2 ampere. Setelah kita buat charge sampai full itu butuh waktu kurang lebih 3 jaman. Nah, untuk laptopnya ini sendiri sudah ada Windowsnya Windows 10 Pro dan juga Microsoft Office 2019. Nah, untuk urusan nirkabel laptop ini masih standar pakai WiFi dan Bluetooth 4. Untuk kelengkapan portnya juga aman. Di sebelah kiri ada port DC in dan ada port USB 3.0 dan selanjutnya ada port mini HDMI dan di sebelah kanan ada port USB 2.0 dan ada satu slot micro SD serta port audio combo jack. Yang terakhir kita tes untuk render video menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro 2018. Kita tes dengan video yang pernah kita uji-uji sebelumnya dan hasilnya untuk rendering butuh waktu 10 menit 30 detik dengan durasi video 2 menit. Menurut saya memang kurang maksimal ketika laptop ini dibuat rendering video menggunakan aplikasi Adobe Premiere ya sob, karena laptop ini masih menggunakan prosesor Intel Celeron dan juga VGA-nya masih standar Intel. Jadi untuk alternatif untuk editing bisa menggunakan aplikasi yang menurut saya ringan-ringan seperti Camtasia dan juga Filmora. Oke, kesimpulan dari laptop ini untuk range harga di 4 jutaan memang kita tidak terlalu bisa berharap lebih untuk fiturnya ya sob, tapi tidak usah khawatir karena laptop ini juga performanya menurut saya masih oke karena sudah dibekali dengan prosesor N4000 besutan Intel dan untuk SSD-nya juga menurut saya
saya masih oke karena SSD-nya menggunakan M.2 256 GB dengan tipe SATA. Nah, untuk kegiatan multitasking juga masih oke karena sudah menggunakan memori RAM 4 GB SODIMM DDR4. Nah, menurut saya untuk di harga segini masih worth it lah. Nah, untuk catatan dari saya untuk laptop Axiom MyBook 14E ini adalah di build quality-nya yang menurut saya masih kurang, karena masih kurang apa ya, masih kurang kokoh dan kurang solid lah. Oke, sekian untuk review kali ini. Saya Bang Ucup pamit. Salam Store Your IT Solution.